tujuannya adalah liya'budun, untuk beribadah, menyembah, mengabdi, berbakti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk kebaktian, semua bentuk pengabdian yang kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang menyayangi kepada istri dan anak-anaknya lillah, karena Allah. Istri yang mengabdi, berbakti kepada suami karena Allah. Seorang pemimpin yang mengabdi, berbakti untuk umat dan warganya karena Allah. Karena setiap segala sesuatu yang disandarkan karena Allah, kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Kenapa kita mengalami banyak kekecewaan? Kenapa kita mengalami banyak penyesalan? Karena kita tidak berbuat karena Allah. Kita berbuat baik ingin dipuji. Ketika tidak dipuji maka kita kecewa. Kita berbuat baik berharap orang membalas budi kita. Ternyata orang yang kita baikin tidak sanggup membalas kebaikan kita, lalu kita akan kecewa. Saudaraku, siapa yang bersandar dengan makhluk pasti akan berakhir dengan kekecewaan. Siapa saja yang bersandar kepada dunia pasti akan berakhir dengan kehinaan. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah dan Rasulnya, dia akan tersenyum bangga dan bahagia dunia sampai akhirat kelak. Mudah-mudahan hati kita adalah hati yang condong cenderung kepada Allah dan Rasulnya. Kita abaikan saja semua pujian dunia, kita abaikan saja semua balasan dunia, karena sesungguhnya balasan yang kekal dan abadi adalah akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang fasik, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang kafir. Mereka hanya menginginkan kenikmatan di dunia, sehingga mereka serakah, mereka dengan penuh hawa nafsu, mereka penuh dengan ambisi. Bentuk sirunal hayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Orang-orang yang kafir hanya menginginkan kesenangan saja di dunia. Dia lupa bahwa hidup ini ada batasnya. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Anda cantik ada masanya, sampian ganteng bungas ada masanya, sampian kuat ada masanya, sampian kaya raya ada masanya, sampian viral terkenal ada masanya. Semua ada waktunya. Kalau sudah sampai saatnya, selesai semua urusan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi pujian untuk kecantikanmu. Kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi pujian untuk kekayaanmu. Kalau sudah datang kematian, tidak ada lagi pujian untuk keterkenalan dan kemasyhuranmu. Kematian adalah hadimil ladzat, yang memutuskan semua nikmat dunia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, fa aina tadhhabun? Kemana kalian akan pergi? Kemana kita akan melangkah? Sesungguhnya tidak lain, kaki kita melangkah hanya untuk mendekatkan diri kita ke liang lahat kita masing-masing. Lambat atau cepat, sekarang atau nanti, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kaya pun mati, apalagi yang tidak kaya. Yang cantik pun mati, apalagi yang tidak cantik. Yang alim mati, wali mati, nabi mati, apalagi kita orang biasa. Semua akan kembali kepada Allah. Mau atau tidak mau, suka atau terpaksa, kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian yang lari daripada kematian, ketika Anda sakit berobat sekuat tenaga, ketika kita sehat kita cari duit habis-habisan, waktu kita habis cari harta, waktu kita habis cari uang,
Tapi ketika penyakit Allah titipkan di badan kita, habis-habisan juga kita keluarkan uang agar supaya kita bisa sembuh, agar supaya kita terhindar daripada yang namanya al-maut. Al-maut, kematian yang kalian lari daripadanya. Tafirruna ilaih, yang kalian lari daripadanya, mulaqikum, akan menemui kalian. Kalian lari dari kematian, kematian yang akan datang kepada kalian. Ibu-ibu enggak usah bingung. Ibu-ibu enggak usah WA sama yang namanya Israel. Israel sudah tahu di mana tempat kita. Tenang saja. Kalau mau duluan silakan, saya belakangan. Israel tahu betul di mana tempat kita mati. Jangan sampai ada kalimat seandainya, tidak ada. Dalam ilmu tauhid tidak ada kalimat seandainya, tidak ada jakanya, enggak ada. Karena kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, tempatnya, waktunya, dan sebabnya. Nggak ada saling menyalahkan, nggak ada. Nggak ada saling penyesalan, nggak ada. Yang namanya mati itu wahidah, satu. Mati itu satu, judulnya satu, sebabnya macam-macam. Nggak penting sebabnya, tetapi yang penting bagaimana caranya kita mati. Bagaimana caranya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah di saat kita mati itu kita dalam keadaan berzikir kepada Allah? Itu. Adakah di saat kita mati kita sedang dalam keadaan beriman kepada Allah? Adakah di saat kita mati kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya salah satu doa yang sangat baik dan dibaca oleh banyak para walinya Allah adalah doa yang membuat setan menjadi stres dan gila. Jadi ada doa kalau pingin setan itu stres, gila, putus asa, doanya pendek. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Semuanya ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Doa ini bikin setan stres. Kenapa? Sebab rugi. Ibu punya umur 50 tahun misalnya, setan goda kita udah 50 tahun. Tiap hari setan gak pernah capek, setan gak pernah bosan, setan gak pernah letih untuk terus merongrong menggoda anak Adam agar menjadi temannya kelak di neraka. Sepanjang waktu gak bisa mulutmu yang digoda, matamu yang digoda. Gak bisa matamu yang digoda, tanganmu yang digoda. Gak bisa tanganmu, kakimu, gak bisa anggota badan, hatimu, pikiranmu, khayalanmu diganggu oleh iblis. Untuk apa? Supaya terjerumus ke dalam api neraka. 50 tahun bekerja keras, 50 tahun setan mengganggunya. Tiba-tiba orang tadi berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. 50 tahun tangannya bermaksiat, 50 tahun matanya bermaksiat, 50 tahun bibir lisannya bermaksiat, 50 tahun sekujur tubuhnya berdosa bermaksiat. Dengan doa itu Allah kabulkan, maka Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lisannya sanggup menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thumma laqiyallah. Kemudian dia mati dalam keadaan zikir kepada Allah, dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah, dalam keadaan bertauhid. Allah tutup dia dengan husnul khatimah. Apa
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir daripada hidupnya dengan kalimat tauhid, maka pasti orang tersebut masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak stres setan? 50 tahun berusaha untuk merongrong menggoda kita, tapi Allah jadikan mereka husnul khatimah, ditutup dengan kebaikan. Yang kita khawatirkan saudara, diri kita ini. Kita kalau melihat orang berdosa, kalau kita lihat orang sedang bermaksiat, jangan buru-buru kita memvonis dia ahli neraka. Kita nggak tahu, jangan-jangan memang dia nggak datang ke masjid ini, jangan-jangan memang dia nggak datang ke majelis kita, tapi di rumahnya dengerin melalui speaker colongan, lalu dia ikut baca juga ya Allah biha ya Allah biha. Lalu Allah kabulkan doanya berkat majelis ini. Allah berikan hidayah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Justru yang kita khawatirkan diri kita itu, jangan memvonis orang, jangan suka jadi hakim buat orang, jangan kau ghibah daripada aib, dosa, cacat dan kekurangannya, karena sesungguhnya Allah Sattarul Uyub. Allah itu maha menutupi daripada segala keburukan. Allah menutupi segala keaiban orang, hamba-hambanya Allah tutup. Kenapa kita yang akan membukanya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita bercerita tentang buruknya orang, mungkin kita lagi bercerita tentang dosanya orang, tapi ternyata Allah sudah ampunkan dosa-dosa mereka. Yang kita tidak tahu dosa kita ini bagaimana. Dosa kita ini loh bagaimana. Saudara, tidak ada yang membuat kita sesak dalam dada kita, tidak ada yang membuat kita merinding kecuali di saat kita mengingat dosa kita begitu besarnya. Sanggupkah kemudian dengan sisa umur ini kita bisa bertobat kepada Allah? Itu aja yang dipikir udah. Jangan mikirin dosanya orang lain. Sanggupkah kita bertobat kepada Allah untuk menebus pemanasan kita selama ini, untuk menebus semua kekurangan kita selama ini? Ya mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa dan kesalahan kita. Karena di saat kita mengingat dosa, pasti kita akan sesak nafas. Pertanda kalau Anda masih mengingat dosanya lalu takut dengan azabnya Allah, pertanda hati ini masih ada iman, hati ini masih diberikan oleh Allah nikmat iman. Tapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kalau melihat dosa seperti lalat yang menempel di hidungnya. Perbedaannya dengan orang-orang yang beriman, kalau orang-orang beriman mengingat dosa, dia seperti duduk di bawah gunung batu yang menggantung, yang setiap saat akan menjatuhi dirinya, maka dia gak bakalan tenang. Ini orang beriman. Orang beriman gak pernah tenang dengan dosanya. Orang beriman gak pernah tenang dengan kesalahannya. Setiap kali dia melirik masa lalunya dengan dosanya, mesti istighfar, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, hapuskan dosaku ya Allah, hapuskan bekasnya, hapuskan jejaknya ya Allah, karena takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, dia kalau ingat dosa seperti lalat yang tinggal di hidupnya. Nah, begini aja. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa khawatir. Ingat saudara, dalam satu ungkapan ulama berkata, dosamu mungkin tidak Allah balas saat ini, tapi kadang-kadang dosa itu akan dibalas 40 tahun yang akan datang. Itu yang kita ngeri. Itu yang kita ngeri. Makanya kita bertobat udah. Perbanyak istighfar supaya Allah ampunkan semua dosa kita. Lalu ada pertanyaan, Ustaz,